Pemirsa, gara-gara game seorang anak tewas oleh temannya sendiri, lalu jasad korban dibuang ke dalam hutan. Guna kepentingan penyelidikan, polisi melakukan rekonstruksi di halaman Polres Sambas, Kalimantan Barat. Kasus pembunuhan Marcel, anak berusia 12 tahun yang terjadi pada 27 Februari 2024 di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat mulai terungkap. Marcel tewas dibunuh Awe yang merupakan temannya sendiri. Pelaku Awe ditangkap di perbatasan Indonesia-Malaysia. Kasus pembunuhan ini berawal dari utang piutang. Korban Marcel membeli akun game online Mobile Legends sebesar Rp120.000 dan jasa joki Rp80.000 kepada pelaku Awe. Pelaku sempat menagih utangnya kepada korban, namun korban mengatakan tidak memiliki uang. Pelaku merasa sakit hati karena melihat ada uang Rp20.000 di saku celana korban. Akhirnya pelaku melakukan perencanaan pembunuhan terhadap korban, lalu jasad korban ditemukan warga di sebuah kebun di Desa Matang Segarau, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Pelaku AW diamankan Polres Sambas di Aruk, perbatasan Indonesia-Malaysia. Dalam rekonstruksi yang dilakukan pelaku, ada 28 adegan yang diperagakan ketika menghabisi nyawa Marcel. Nah, jadi pada saat ditagih oleh pelaku, si korban menyatakan bahwa tidak punya uang. Sedangkan si pelaku melihat bahwa di dalam saku korban ada uang 20.000 yang terlihat oleh pelaku. Sehingga pelaku emosi dan merencanakan untuk melakukan pembunuhan ini. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena telah menghilangkan nyawa orang lain dengan berencana, pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP atau tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur dengan hukuman mati atau seumur hidup. Dari Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Tutwudi Handayani, Dedi Anggara, TV One mengabarkan. Untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan kasus pembunuhan anak yang tewas oleh temannya sendiri karena game Mobile Legends, kita sudah terhubung dengan Wakapolres Sambas, ada Kompol Hoirudin. Pak Kompol Hoirudin, kami ingin tahu Pak, apakah betul ini murni motifnya hanya sebatas karena hal permainan game Mobile Legends ini, atau ada motif lain Pak yang melatar belakangi pembunuhan keji ini, Pak Hoirudin? Terima kasih. Untuk sementara, motif hasil penyidikan yang kita dapatkan murni fokus karena utang piutang akibat dari Mobile Legends tersebut. Oke, hutang piutang ini sebesar berapa Pak nominalnya Pak? Untuk hutang piutang itu sebesar 200.000, di mana 120.000 itu uang untuk membeli akun dan 80.000 itu uang untuk joki menaikkan tingkat menjadi mitik. Dari nominal rasanya tidak masuk akal ini Pak, gara-gara uang Rp200.000 tapi sampai terbesit membunuh orang. Pengakuan dari pelaku ini kenapa sampai terbesit harus menghabisi nyawa Pak? Untuk pengakuan dari pelaku, karena pelaku tidak terima. Ketika ditanya, menjawab tidak ada uang, sedangkan di saku dan di sarung HP milik korban itu ada uang di situ. Akhirnya pelaku tidak terima dan merencanakan untuk tindak pidana pembunuhan ini. Oke, Pak, background dari pelaku ini seperti apa sih Pak? Usianya berapa pelaku ini? Untuk pelaku sendiri usianya 15 tahun dan sudah tidak bersekolah. Antara pelaku dan juga korban ini apakah sudah berteman lama atau jangan-jangan selama ini berteman sering memang cekcok atau adu mulut Pak? Untuk pelaku dan korban memang sudah berteman lama, yaitu teman main game dan teman mancing bersama. Ada permasalahan nggak Pak di antara keduanya kalau berdasarkan perkembangan penyidikan? Tidak ada permasalahan lain, yang permasalahan hanya masalah hutang akibat dari game online tersebut. Oke, tadi juga disampaikan oleh Pak Hoirudin bahwa yang bersangkutan atau pelaku ini sempat tidak sekolah kembali begitu ya Pak? Alasannya kenapa Pak? Memang dari pelaku sudah, dari keluarga, memang pelaku sudah tidak bersekolah lagi karena dia pun menumpang di tempat orang tuanya yang sudah berpisah. Pak Hoirudin, yang kami sangat prihatin, pelaku ini bukan hanya menghabisi nyawa Pak, tapi terpikir Pak untuk membuang jasad korban ke hutan. Ini rencana pribadi atau ada yang mendoktrin pelaku Pak? Hasil penyidikan ini rencana pribadi dari pelaku karena agar tidak ketahuan oleh orang lain.
Oke, ini termasuk dalam pembunuhan berencana atau memang ini spontan Pak dilakukan oleh pelaku? Berdasarkan dari penyidikan ini untuk pidana yaitu berencana. Pak Hoirudin tegas mengatakan bahwa motifnya utang piutang karena game online. Tapi perbuatan keji ini apakah ada unsur juga karena pelaku mungkin melihat permainan, mencontoh di internet, nonton YouTube atau apa Pak? Pemicu lainnya Pak? Untuk pemicu lainnya hasil dari penyidikan dari pelaku itu fokus memang gara-gara hutang game online tersebut. Oke, kita mungkin ingin mendalami lagi soal background ya Pak ya, background keduanya. Kok tadi kan Pak Hoirudin menyampaikan bahwa pelaku ini usianya 14 tahun ya Pak ya. Kalau untuk korban usia berapa Pak? Untuk pelaku 15 tahun, Oke, untuk 15 korban tahun. 13 tahun. 13 tahun untuk korban. Oke. Baik. Kalau untuk latar belakang keluarga kedua belah pihak Pak, apakah mereka berada di permukiman yang memang dekat, saling mengenal satu sama lain keluarganya Pak? Dibilang dekat, tidak terlalu dekat, ya tidak terlalu jauh juga. Masih di dalam satu desa tersebut, Oke. satu kampung. Tadi kan Pak Hoirudin juga menyampaikan bahwa ini termasuk dalam unsur pembunuhan berencana Pak ya. Sementara usia dari pelaku ini juga masih di bawah umur ya. Kalau kita lihat dari 15 tahun. Ini seperti apa Pak proses hukumnya? Kita tetap proses hukum tetap berjalan, tapi karena ini pelaku di bawah umur, jadi kita mempercepat untuk prosesnya karena pelaku di bawah umur. Kalau untuk istilahnya apa Pak ini? Apakah ancaman pidana anak ini ada hukuman khusus yang akan diterapkan kepada pelaku Pak? Untuk sementara masih menggunakan pasal 340 tersebut, kemudian atau pasal 80 ayat 3 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Oke, ancaman hukumannya Pak? Singkat terakhir. Ancaman hukumannya sama seperti tadi, di atas 20 tahun, kemudian mati dan seumur hidup. Oke, baik, nanti kita tunggu perkembangan penyidikan seperti apa. Terima kasih banyak Pak Hoirudin atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Gardu Petang. Sehat selalu.